Iya, kok jadi ngitung sih? Doi nggak ngitung. Itu sutradara atau bintang tamu? Yang ngitung sana 5, 4, 3, 2, 1 gitu loh. Udah harus bayar premi. Situ yang itu. Nah, sekarang kita buka lagi nih, Bar. Kita buka. Oh, inget nggak waktu pertama-pertama? Episode pertama. 2 episode pertama ya? Itu kan seger-seger. Ember. Iya kan? Jarang kan? Lihat lagi. Nah, sekarang kita mengundang teman Jakarta kalau punya permasalahan dengan keuangan, silahkan kirimkan saja ke email kita perfectnumbers@ochanneltv.com. Itu pertanyaan, tapi kali ini lengkap, Bar, harus dengan data pribadi ya. Masalahnya foto. Bisa lihat, Bang. Jangan sama foto pacar. Walaupun sudah punya pacar. Iya. Ngaku single aja, biar aman. Biar tipsnya itu kalau Akbar kalau dengar single, dia banyak. Dia murah hati. Begitu dia udah menikah, nah pasti irit. Pengalaman saya 1 tahun bawain acara sama dia irit kalau tahu orangnya udah menikah. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke email yang sudah dikirimkan ke saya. Email kita ada 1 miliar. Ya, kita masuk dulu. Ini email yang pertama dari yang 1 miliar itu. Oke, pertanyaannya ya. Namanya Franciscus, umurnya 24 tahun. Ya. Pertanyaan, Akbar, apakah reksadana memiliki kemungkinan nilainya mencapai titik nol? Dan situasi apa yang bisa menjadikan hal seperti itu? Ya. Oke, ini ada di layar ya, bisa dilihat juga pertanyaannya. Yang kedua, apakah NAB, nilai aktiva bersih reksadana yang masih di bawah 2000 itu selalu memiliki kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang lebih cepat ya daripada yang lebih besar daripada 5000. Yang ketiga, bagaimanakah sebetulnya tips-tips untuk berinvestasi di unit link dan berapakah nilai ideal kita untuk membeli sebuah unit link? Dari Franciscus Saksverius Keu. Oke, 1 ya. Bisa nggak 0? Kalau ditanya ya Franciscus bisa apa? Bisa 0 nggak? Ya bisa aja, namanya investasi ya. Cuma kondisi apa yang membuat dia 0? Nah, harus diingat gini. Pada saat kita masuk ke reksadana, meja investasi akan invest di beberapa misalnya instrumen, saham gitu ya, obligasi. Nah, itu biasanya satu instrumen itu atau satu nama itu maksimum 10%. Artinya kalau dia masuk minimum harus ada 10 nama atau 10 perusahaan yang diinvestasikan. Nah, kalau tadi dikatakan 0, kondisinya adalah 10 perusahaannya bangkrut. Nggak ada nilainya, nggak ada asetnya. Nah, pertanyaannya adalah mungkin nggak ke 10 perusahaan tadi bangkrut? Ya, mungkin. Tapi seberapa besar kemungkinannya? Mungkin hanya 0,00 sekian persen. Ya, kalau negaranya bangkrut, ya perusahaannya bangkrut semua. Jadi, jangan takut invest di reksadana. Ya. Kedua, apakah yang NAB-nya kecil lebih baik daripada yang besar? Jawabannya tidak selalu, ya tidak selalu. Karena kenapa? Karena dia investasi di bursa. Jadi bisa aja pada saat NAB-nya kecil, padahal dia masuknya waktu itu harganya masih murah, kemudian naik. Atau bisa juga NAB-nya besar, tapi kemudian ada uang masuk, fast money masuk, kemudian bursanya lagi jatuh seperti sekarang, dia masuk lagi, pertumbuhannya bisa juga lebih besar. Jadi jawabannya tidak selalu, dan jangan cepat percaya pada iming-iming kalau NAB kecil itu lebih bagus dan lebih canggih dibandingin keuntungannya lebih tinggi dibandingkan yang NAB-nya tinggi ya. Nah, 3 tadi unit link, itu lagi ngebahas unit link investasi. Nah, memang kalau saya secara personal selalu menyarankan investasi langsung ke produk investasi. Karena tadi kita udah bahas ada banyak biaya-biaya unit linknya ya di dalamnya. Kemudian returnnya karena biaya-biaya tadi banyak, hasil investasi di unit link tidak maksimal dibandingkan kalau kita bandingin sama investasi yang sama secara langsung. Kan investasi unit link kan ke reksadana juga nih ya. Kita bandingin sama-sama saham, yang sahamnya mungkin bisa dapat 40%, unit link cuma 30 atau 35. Jadi ada sedikit biaya-biaya yang dibebankan ke investasi tadi. Oke. Ya, mudah-mudahan tadi Franciscus 24 tahun puas. Sekarang ada pertanyaan kedua. Ini dari AD, sudah bekerja, penghasilannya 3,5 juta rupiah per bulan, itu gross. Ada pertanyaannya seperti ini, rencana membeli rumah dengan perbandingan harga sebagai berikut. Ini ada beberapa tipe nih, Bar. Untuk Pondok Gede, mungkin maksudnya di daerah sekitarnya ya, Pondok Gede, tipe 45144 itu 166,5 juta, itu exclude PPN, BPHTB, KPR 1,7 juta per bulan untuk 10 tahun, terus 1 juta per bulan untuk 15 tahun. Di Cimanggis ada yang tipenya 3884, itu 168 juta include PPN, exclude atau di luar dari BPHTB,
KPR 1,7 juta per bulan 10 tahun dan 1,3 juta per bulan untuk 15 tahun. Yang B di Cimanggis juga ini, tipenya 3890, 176 juta include PPN, exclude BPHTB. KPR-nya 1,75 juta per bulan untuk 10 tahun, untuk tenor 10 tahun dan 1,35 juta per bulan untuk tenor 15 tahun. Nah, biaya apa saja yang mesti saya siapkan selain uang muka DP sekitar 30 sampai dengan 40%? Oke, Adik ya. Nah, kalau tadi dari data yang diberikan oleh Adik, kalau kita hitung nih harga per tanah atau bangunannya, Adik ya, yang di Pondok Gede kelihatannya lebih murah. Di Pondok Gede itu per meter 1,2 juta, dibandingkan yang Cimanggis itu 2 juta per meter. Tapi harus cari tahu dulu nih, ya. Balik lagi kalau kita beli properti, yang harus kita lihat adalah lokasi dan lokasi. Cek dulu akses tolnya mudah apa tidak. Cek lokasinya jauh nggak dari jalan besar. Fasilitas, sekolah, masjid, gereja, supermarket, mall, dan lain sebagainya. Dekat apa enggak, dan ada nggak di sekitar situ, itu yang membuat nanti harga tanah di sekitar itu lebih cepat naiknya. Ya, itu satu, itu kalau dari sisi lokasi. Tapi kalau lihat dari sisi kemampuan Adik, ya, kemampuannya dengan 35% dari gajian 3,5 juta, cicilannya gross, cicilan Adik kurang lebih sekitar 1 sampai 1.200.000. 1 sampai 1.200.000. Ya. Jadi masuk yang Cimanggis yang 3884. Iya, Cimanggis yang tipe A berarti ya. Tipe A, Cimanggis tipe A. Dan itu yang tenor 15 tahun aja berarti. Tenor 15 tahun. Ya, Cimanggis tipe A tenor 15 tahun. Itu kalau dilihat dari sisi kemampuan dari penghasilan Adik dan total cicilan yang kita bisa bayarkan. Tapi tetap lihat lagi lokasi. Lihat lagi lokasi. Ya. Kemudian biaya tambahan apa lagi kita sudah pernah bahas waktu itu. Nomor 1 yang harus disiapkan selain DP itu adalah cicilan bulan pertama, karena akan ditambahkan cicilan bulan pertama. Kedua, biaya PPN, BPHTB, biaya administrasi, notaris, biaya asuransi terhadap rumahnya, dan asuransi jiwa. Adik kalau meninggal rumahnya langsung di cover. Ya. Oke, banyak banget ya yang harus disiapkan. Jadi sebetulnya bukan hanya yang 30-40% itu saja, tapi juga ada biaya-biaya yang lain. Dan ini kan mungkin Adik yang diberitakan di sini hanya yang gross. Jangan-jangan Adik dari histori sebelumnya juga sudah punya aset kan? Jadi mungkin itu bisa dipakai ya, Bar. Atau udah punya utang juga, cicilan utang. Hati-hati kalau udah punya cicilan utang yang lain. Kan 35% adalah total hutang. Tidak boleh lewat dari 1,3 ya tadi. Lewat dari 1,2 lebih malah. Ya. 1,3 agak sedikit maksa sebenarnya. Gitu. Oke. Iya. Kita masih akan membahas lagi nanti beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lain. Tapi teman Jakarta, kalau sekali lagi Anda punya pertanyaan, silahkan kirimkan saja ke perfectnumbers@ochanneltv.com. Dan mulai minggu depan kita berjanji untuk mulai menayangkan wajah Akbar, wajah Anda. Jadi tolong kalau nanti kirim email, silahkan mulai langsung ditambahkan data lengkap, dan tentu saja foto, dan tentu saja siap-siap. Tim Perfect Numbers akan datang ke kantor ataupun ke rumah Anda. Kita break dulu, dan kita akan kembali setelah yang berikut ini. Yes, teman Jakarta masih bersama kita di Perfect Numbers. Sudah nggak ada yang ngitung 5, 4, 3, 2, 1 lagi. Itu yang boleh yang di sana ya Pak ya. Kalau bintang tamu berarti ngitung uang aja. Oke, Bar, kalau unit link itu dijual oleh perusahaan asuransi, mungkin nggak ya unit link itu dijual oleh perusahaan asuransi? Memang selama ini kita kenal hanya menjual asuransi saja, gitu. Yang kita nggak kenal, artinya memang asuransi konservatif gitu loh. Kalau sekarang ini kan banyak sekali yang bisa jual produk asuransi tambah investasi. Jadi unit link bisa dijual oleh perusahaan asuransi jiwa. Bisa ya? Ya, semua perusahaan asuransi jiwa rata-rata bisa menjual unit link. Dan sekarang ada lagi tren barunya, unit link dijual melalui perbankan. Nah, perbankan itu gimana? Biasanya di bank sekarang ada divisi baru namanya bank assurance. Nanti kita mungkin bisa bahas secara terpisah, tapi basically divisi bank assurance ini menawarkan asuransi, dan biasanya yang ditawarkan adalah asuransi unit link. Apa kelebihannya, Bar, kalau dijual oleh perbankan atau bank tadi yang dari unit bank assurance dibandingkan dengan ke perusahaan asuransi langsung? Sebenarnya dari sisi produk sama, Les. Jadi cuma biasanya kalau suatu bank untuk mencegah kompetisi antara agennya dia dengan perbankan, ya biasanya mereka akan ciptakan produk yang berbeda. Fiturnya fitur
yang ditujukan kepada nasabah perbankan biasanya. Tapi dari sisi produknya, asuransi coverage-nya itu akan tetap sama ya, bisa di cover macam-macam. Ya kita telepon dulu lah ya. Tenang dulu, tenang. Halo, selamat malam. Selamat malam. Nah, ini Mas semangat. Charles. Ya, dengan Mbak siapa? Dengan Amel di Pondok Pinang. Mbak Amel di mana? Di Pondok Pinang. Di Pondok Pinang. Ya. Mbak Amel, apa yang mau ditanya Mbak Amel? Iya, jadi gini, saya termasuk orang yang tidak paham dengan asuransi dan Ya. agak kurang kesadarannya untuk investasi gitu. Oke. Jadi gini, ayah saya punya produk unit link ya. Unit link. Unit link dari satu perusahaan. Lalu yang saya mau tanyakan adalah dengan perkembangan, saya sampaikan bahwa unit link itu ada 30% untuk fixed income fund-nya, lalu ada 7% untuk equity fund-nya. Okay. Nah, dengan perkembangan yang ada, yang laporan transaksi yang saya terima setiap bulan, yang saya mau tanyakan, apakah worth it nggak sih setiap tahun ayah saya memasukkan sekitar 20 jutaan untuk produk unit link seperti ini, selain dari benefit asuransi pertanggungan kematiannya ya. Oke. Gitu. Berapa lama punyanya, Amel? Kurang lebih 3 tahun ya. Oke. 3 tahun. Mbak Amel, 3 tahun. tadi ada yang menarik waktu Mas Akbar sampaikan ya. Boleh tahu nggak umur ayah sekarang berapa? Ayah 61 atau 62. Wow. Oke. Iya. Asuransi ini udah sekitar 3 atau 4 tahun, sekitar segitu deh. Soalnya saya juga nggak terlalu merhatiin. Toto ayah saya cuma ngasih ini ada laporan ini, tolong dicari tahu ini produk apa. Jadi ayah saya juga beneran nggak tahu itu apa. Boleh tahu uang pertanggungannya berapa, Amel? Kalau nggak salah itu setahun 21 juta. Bukan, itu preminya. Itu premi Uang yang asuransi pertanggungannya. pertanggungannya Kalau nggak salah pertanggungan kematian itu 200 kalau nggak salah ya. 500. Kayak 50 juta mungkin. Mungkin 50 juta kali Mbak Amel. Pertanggungan kematian. Kematian? Iya. Kalau nggak salah nggak 200, saya bilang 200. 200. Oke, iya. 200. Oke. Oke, terima kasih Mbak Amel. Terima kasih Mas Adil. Ya. Umurnya tadi benar ya, Pak? ya? Aduh, umur 61, Tadi 62. Akbar aja bilang waktu di awal 50 aja udah nggak recommended. Iya, 50 kemudian preminya mahal. Lihat, preminya 20 juta mahal. per tahun. Mahal. Kan? Satu itu. Kedua, memang waduh ini UP-nya 200 juta memang juga besar karena memang umurnya yang enggak, kalau UP memang ditentukan berapa persen yang akan masuk asuransi sama investasi. karena dipecah dua ya. Betul. Yang agak saya worry nih Mal ya, buat Bapak juga bilang sama Bapak Amel. Ini 70% equity, 30% fixed income. Apa sih maksudnya? Artinya Bapak atau Bapak ayahnya Amel 70% uangnya masuk ke reksadana saham. Ya, 7% saham. Artinya apa? Dengan kondisi investasi seperti sekarang di mana saham turun, 70% ini pasti turun. Apalagi masuk 3 tahun lalu, 3 tahun terakhir kan lagi bagus-bagusnya saham lagi naik-naiknya, ya. Berarti premi yang dimasukkan setahun terakhir ini pasti turun nih. Ya. So, pertanyaannya apakah worth it atau tidak? Wah, ini balik lagi, kalau memang mau investasi, masuknya kan ke investasi. Ya, kalau mau asuransi, masuknya ke asuransi. Nah, yang saya khawatirkan adalah jumlah equity-nya yang terlalu besar. Ya, jadi kalau mau diteruskan karena memang udah terburu masuk, masih bisa. Karena kalau ditarik sekarang, sudah hilang preminya yang dibayarkan. Ya, atau nilai tunai yang terbentuk pun belum terlalu besar yang ada di investasi. Ya. Nah, jadi kalau saran saya sebenarnya untuk umur 6162 tidak dianjurkan masuk ke unit link, terlalu mahal. Ya. Langsung aja masuk ke investasi kalau tujuannya untuk berinvestasi. Kalau tujuannya untuk asuransi, belilah produk asuransi yang tradisional. Ya, ada term life, ada whole life dan lain sebagainya. Situ. Oke, ada yang mau dijawab lagi Bar selain itu tadi. Jadi kalau ini mau di break ya, katakanlah ini sudah terlanjur gitu ya. Akbar nggak menyarankan ini untuk ditarik kembali ya? Ya, kalau gini loh, kalau misalnya ayahnya Amel tidak punya kesulitan dari sisi keuangan bayar 20 juta per tahun, mungkin nggak masalah ya. Tapi memang nanti hasil investasi tidak kurang maksimal ya. Satu, kedua juga komposisi portfolionya terlalu tinggi di equity kalau menurut saya untuk ukuran usia 6162. Jadi kalau memang mau diteruskan Mel, meskipun saya tidak menganjurkan untuk meneruskan, komposisi portfolio jangan 70% di equity. Ya, mungkin agak sedikit dikurangin karena kondisinya dibalik mungkin ya. Iya, 70 yang ya, mungkin agak sedikit, mungkin 50-50 atau 60-40 lebih di fixed income. Oke. Ya, Bar
mungkin kita akan recap malam hari ini apa saja yang hal-hal penting yang bisa jadi pertimbangan buat teman-teman Jakarta untuk bisa investasi di unit link. Oke. Jadi kembali ya, unit link itu bukan produk yang jelek, itu produk yang bagus. Hanya saja unit link bukan untuk semua orang. Ya, unit link adalah untuk orang-orang yang usianya mungkin sudah 30, 35, 40 dan sudah punya uang lebih. Untuk teman-teman Jakarta yang masih berkarir, perlu investasi, perlu nabung, banyak pengeluaran bulanan, saya tidak menyarankan untuk masuk ke unit link. Kalau mau investasi, masuklah ke produk investasi. Ya, kalau mau asuransi, belilah produk tradisional. Separate aja. Nah, kalau memang mau masuk ke unit link, kalau dirasa sudah mampu ya bayar premi, boleh masuk ke unit link untuk convenience. Convenience itu artinya apa? Kita nggak perlu repot-repot buka beberapa rekening, langsung masuk, selesai. Nah, asuransinya sendiri itu nanti kita kalau masuk unit link, ambillah unit link yang fleksibel. Ya, jadi unit link itu ada yang fleksibel, ada yang non fleksibel tergantung dari perusahaan asuransinya. Ya kan? Artinya fleksibel? Fleksibel itu nilai tunanya bisa kita ambil, bisa kita pinjam. Kalau kita nggak sanggup bayar premi, nilai tunanya bisa dipakai buat bayar premi dan lain sebagainya. Itu ada fleksibilitas seperti itu, menggunakan uang kita sendiri yang ada di dalam keranjang investasi. Kita bisa fleksibel, bisa mengganti-ganti keranjang investasi, persentasenya seberapa dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi asuransinya, kita bisa tambahkan asuransi tambahan, istilahnya ridernya dan lain sebagainya. Nah, itu bagian yang harus kita perhatikan juga setiap kali kita beli unit link. Akbar sendiri fleksibel nggak? Fleksibel. Orangnya fleksibel ya? Fleksibel. Kalau fleksibel, kalau gitu kita tahan dulu karena Akbar kelihatannya mau cerita tapi kita simpan buat episode yang mendatang. Oh, siap. Kita pulang kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Pangkuan Kartini. Bukan aku yang ngomong gitu. Kita pulang kembali kepada orang-orang yang kita cintai. Oh iya, oke. Berhubung ini di jam 10, fleksibel juga kali ya, karena setelah ini juga akan ada acara-acara lain. Saya, Akbar, dan semua teman-teman di sini mengucapkan terima kasih. Kalau Anda punya masalah keuangan, sekali lagi jangan lupa untuk kirimkan ke perfectnumbers@ochanneltv.com. Seperti yang selalu saya dapatkan dari Akbar bahwa untuk menjadi orang yang smart, kita memang harus terus-menerus membuat perencanaan keuangan, dan perencanaan keuangan harus dibuat secara fun. Perfect Numbers adalah tempat yang tepat untuk bisa merencanakan perencanaan keuangan Anda. Jadi pastikan setiap Rabu jam 9 bersama saya dan juga Akbar. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat malam, sampai jumpa.